Ada sebuah kutipan yang luar biasa dari Nabi Muhammad. Beliau pernah berkata, orang yang paling banyak berkorban untukku dalam hal harta dan persahabatan adalah Abu Bakar. Ini bukan sekedar pujian, tapi sebuah pengakuan mendalam yang menggambarkan inti dari seorang pria yang hidupnya menjadi pilar bagi sebuah keyakinan baru. Nah, di pembahasan kali ini, kita akan kenalan lebih dalam dengan sosok Abu Bakar, seorang sahabat, seorang pemimpin, dan yang paling penting, pria yang dikenal dengan gelar Asy-Syiddiq, sang pembenar. Jadi, siapa sih sebenarnya Abu Bakar Asy-Syiddiq ini? Pertanyaan ini akan membawa kita dalam sebuah perjalanan untuk memahami karakter, keyakinan, dan tindakan-tindakan yang membentuk warisannya. Gimana ceritanya seorang pedagang dari Mekah bisa menjadi figur sentral dalam sejarah dunia? Julukannya Asy-Syiddiq. Ini menarik sekali. Artinya sang pembenar atau orang yang selalu membenarkan kebenaran. Ini bukan cuma nama panggilan loh, gelar ini adalah cerminan dari seluruh hidupnya. Dan yang lebih istimewa lagi, gelar ini diberikan langsung oleh Nabi. Sebentar lagi kita akan lihat peristiwa besar apa yang membuat beliau pantas menyandang gelar itu. Oke, untuk benar-benar mengerti siapa Abu Bakar, kita perlu mundur sedikit ke masa sebelum wahyu turun. Jauh sebelum jadi pemimpin umat, beliau ini udah jadi sosok yang sangat disegani di Mekah. Jadi nilai-nilai inti Abu Bakar itu sudah ada jauh sebelum beliau masuk Islam. Beliau dikenal sebagai pedagang yang jujur, orang yang bijak, dan kepribadiannya baik. Menariknya, beliau secara alami menolak praktek-praktek umum saat itu seperti menyembah berhala atau minum alkohol. Fondasi karakternya emang udah kuat dari sananya. Cara berpikirnya yang kritis itu udah kelihatan sejak kecil. Coba bayangin ya, sebagai seorang anak, ayahnya bawa dia ke Ka'bah, disuruh berdoa ke berhala. Tapi bukannya nurut, dia malah menantang patung-patung itu. Ketika patung-patung itu nggak merespons, dia nggak cuma pergi, tapi pergi untuk selamanya. Ini menunjukkan kalau pencarian akan kebenaran itu sudah ada dalam dirinya sejak dulu. Nah, sekarang kita masuk ke momen yang akan mendefinisikan beliau selamanya. Sebuah momen yang menjadi ujian keyakinan terbesar bukan cuma untuk beliau, tapi untuk seluruh komunitas pada waktu itu. Coba Anda bayangkan, mendengar cerita ini di abad ke-7. Nabi Muhammad bercerita tentang sebuah perjalanan malam hari dari Mekah ke Yerusalem lalu naik ke langit, semuanya hanya dalam satu malam. Padahal, perjalanan seperti itu di zaman itu butuh waktu berbulan-bulan. Tentu saja ini kedengaran sangat luar biasa, dan bagi banyak orang mustahil untuk dipercaya. Disinilah ujiannya dimulai. Orang-orang mulai tertawa, mengejek, bahkan beberapa pengikut yang sudah beriman pun mulai goyah. Suasananya penuh keraguan dan skeptisisme. Ini adalah momen kritis yang bisa memecah belah komunitas yang baru saja terbentuk. Dan di tengah semua keraguan itu, datanglah jawaban Abu Bakar, tanpa ragu sedikit pun. Logikanya sederhana, tapi sangat kuat. Kalau saya percaya beliau menerima wahyu dari langit, sesuatu yang jauh lebih luar biasa, kenapa saya tidak percaya pada perjalanan ini? Nah, karena pembenaran tanpa syarat inilah, Nabi memberinya gelar Asy-Syiddiq, sang pembenar. Keyakinan yang luar biasa itu tidak berhenti di kata-kata saja. Mari kita lihat bagaimana keyakinan itu diterjemahkan menjadi tindakan-tindakan nyata yang mengubah hidup banyak orang. Abu Bakar ini kan seorang pedagang yang sangat kaya ya, tapi beliau menggunakan kekayaannya bukan untuk kemewahan pribadi, melainkan sebagai alat untuk menegakkan keadilan. Beliau melihat penderitaan di sekelilingnya dan tidak bisa tinggal diam. Kisah Bilal adalah contoh yang paling menyentuh. Ia disiksa di bawah terik matahari Mekah, dengan batu besar menindih dadanya hanya karena ia menyatakan keimanannya. Penderitaannya mewakili penderitaan kaum lemah yang menemukan harapan dalam pesan Islam. Abu Bakar nggak cuma bersimpati, beliau langsung bertindak. Beliau mendatangi majikan Bilal dan melakukan intervensi, menawar bukan untuk membeli budak, tapi untuk membebaskan seorang manusia. Tindakan ini bukan cuma amal biasa, tapi juga sebuah langkah strategis yang menunjukkan bahwa komunitas Muslim ini melindungi anggotanya yang paling rentan. Kesetiaannya diuji lagi saat hijrah. Ketika nyawa Nabi terancam, Abu Bakar ada di sisinya, berbagi bahaya yang sama, bersembunyi di gua yang sama. Beliau bukan hanya seorang pengikut, beliau adalah pelindung dan sahabat sejati dalam situasi yang paling genting. Setelah wafatnya Nabi, umat yang baru ini menghadapi kekosongan kepemimpinan. Dan sekali lagi, Abu Bakar melangkah maju. Kali ini untuk memimpin seluruh komunitas melewati masa-masa yang sangat sulit. Meskipun masa pemerintahannya cuma sekitar 2 tahun, pencapaiannya benar-benar luar biasa. Beliau berhasil menyatukan kembali Jazirah Arab, mempertahankan fondasi negara, dan yang paling penting,
Beliaulah yang memulai proses pengumpulan Al-Quran menjadi satu kitab utuh, sebuah proyek yang menjaga keaslian kitab suci sampai hari ini. Jadi apa yang bisa kita simpulkan dari kehidupan yang luar biasa ini? Apa warisan abadi dari Abu Bakar As-Siddiq? Perjalanannya adalah bukti kekuatan keyakinan, bukan keyakinan buta, tapi keyakinan yang didasarkan pada kebenaran dan diwujudkan melalui tindakan. Dari membenarkan hal yang mustahil hingga membebaskan yang tertindas, hidupnya adalah tentang keselarasan sempurna antara apa yang beliau yakini dan apa yang beliau lakukan. Nah ini meninggalkan kita dengan sebuah pertanyaan untuk direnungkan. Di zaman kita yang penuh dengan informasi dan skeptisisme, kisah Abu Bakar menantang kita untuk bertanya, apa yang kita yakini dengan begitu kuat, dan bagaimana kita menunjukkan keyakinan itu dalam tindakan kita sehari-hari. Sebuah pertanyaan yang relevan ribuan tahun yang lalu, dan sama relevannya hari ini.